Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SMP Islam Atirah Boni. Ibu Eni namanya. Bu Eni, bagaimana penerapan pembelajaran di sekolah Anda mengenai pembelajaran yang menarik dan kreatif agar siswa termotivasi mengikuti pelajaran? Iya, oke Pak. Mengenai penerapan pembelajaran di sekolah yang menarik dan kreatif itu tentu kita lihat dari kondisi anak-anak kita saat ini. Masanya mereka tentu beda dengan masanya kita waktu sekolah dulu. Kalau masa anak-anak sekarang ini harus banyak berkreasi, harus banyak inovasi. Kita lihat anak-anak cenderung kemana, anak-anak hobinya seperti apa. Nah, kita bawa proses pembelajaran kita ke arah kecenderungan anak-anak kita. Misalnya mereka senangnya belajar outdoor, berarti kita coba sesekali memberi pelajaran di luar kelas seperti itu. Ataukah anak-anak senangnya anak-anak masa kini tuh senangnya bermain games. Nah, coba kita ciptakan model-model pembelajaran yang bentuknya seperti bermain games. Jadi ada banyak cara kok bagaimana supaya menarik minat anak-anak untuk belajar. Jadi itu tadi yang harus kita lihat adalah anak-anak kita sekarang, mereka kecenderungannya seperti apa. Iya. Ya, terima kasih. Adakah siswa di sekolah Anda yang berkebutuhan khusus bersekolah di sekolah Anda, dan bagaimana menangani siswa tersebut dalam pembelajaran apabila di sekolah Ibu ada siswa yang berkebutuhan khusus? Iya. Kalau mengenai siswa berkebutuhan khusus, kalau untuk taraf rendah itu kami ada, tapi bukan dalam artian berkebutuhan khusus yang tarafnya tinggi ya. Tapi berkebutuhan khusus untuk dari segi kognitif itu ada di kami, dan teknik kami dalam mengatasinya yaitu salah satunya adalah kami coba hadirkan teacher assistant. Jadi ada guru pembantu di dalam kelas yang membantu guru saat menjelaskan, itu membantu menangani anak tersebut secara pribadi atau personal. Jadi dia dihandle sendiri oleh teacher assistant sambil guru utamanya itu menjelaskan. Jadi ketika anak merasa gurunya terlalu cepat, tapi kan memang bukan anak secara umumnya merasa cepat hanya dia saja. Nah, ini yang dibantu oleh teacher assistant. Ya, seperti itu. Karena kalau untuk yang berkebutuhan khusus level tinggi itu tidak ada di sekolah kami. Jadi hanya ada yang level rendah, dalam artian mereka butuh bantuan khusus dari segi kognitif. Ya, terima kasih. Apa faktor kendala apa saja yang menghambat pembelajaran sehingga seorang siswa tersebut dikatakan tidak tuntas atau nilainya bermasalah? Iya, kalau masalah proses pembelajaran rasanya berjalan, tapi kadang di saat proses penilaian memang ada beberapa anak yang tidak tuntas untuk satu mapel atau satu KD secara khusus. Ini ada banyak faktor sih sebenarnya. Yang pertama, kemampuan anak untuk bidang itu memang lemah. Dan ini kan memang tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap anak harus menguasai seluruh mata pelajaran, itu tidak mungkin. Jadi memang ada kalanya anak itu tidak tuntas untuk mapel tertentu, di mana memang dia bisa dianggap bahwa dia tergolong rendah untuk mapel tertentu tersebut. Kemudian faktor penghambat lainnya adalah faktor kehadiran. Kadang anak-anak itu tidak full kehadirannya di kelas, sehingga ia lambat menerima materi, tidak secepat dengan teman-temannya yang lain yang memang kehadirannya full di kelas. Faktor penghambat lainnya juga bisa jadi faktor senang tidak senang, karena di anak-anak kita memang kadang mereka senang mapel tertentu atau senang dengan guru tertentu, dan tidak senang dengan mapel tertentu atau tidak senang dengan guru tertentu. Ini pun kadang yang membuat mereka ogah-ogahan atau
sering tidak hadir di mapel yang dianggapnya tidak menarik tersebut. Iya. Ya, terima kasih. Bagaimana fasilitas, sarana dan prasarana di sekolah Anda yang menunjang pembelajaran di sekolah Anda? Iya, alhamdulillah kalau terkait sarana prasarana ya tentu tidak langsung maksimal ya. Tapi ini selalu kita upayakan di tiap tahunnya dimasukkan dalam anggaran RKA, itu selalu ada pembaruan-pembaruan atau selalu ada pengadaan baru. Dan itu kami upayakan untuk yang standar semacam lab dan sebagainya, lab perpus dan sebagainya itu memang wajib ada, dan alhamdulillah kami sediakan. Yang kadang kesulitan itu adalah kayak sarpras penunjang di kelas yang AC dan sebagainya, itu yang kami upayakan sedikit demi sedikit. Tapi untuk sarpras utama, penunjang pembelajaran yang utama, hal yang urgen yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran itu insya Allah senantiasa kami upayakan. Salah satunya termasuk LCD atau proyektor yang tentu ini selalu kita butuhkan, apalagi mengingat anak-anak kita sekarang di era digitalisasi. Ya, terima kasih. Bagaimana sekolah Anda membina hubungan antara sekolah dan orang tua siswa, keterlibatannya dalam pembelajaran di sekolah? Mengenai hubungan dengan orang tua siswa, ini kan kita ada BMJ, Badan Musyawarah Jamiah. Ini bagaimana melibatkan orang tua siswa dalam mengetahui seluruh kegiatan-kegiatan, program-program atau aktivitas anak didik kita di sekolah. Nah, ini pun kita coba bentuk dalam selain BMJ yang dalam cakupan luas, kita pun bentuk dalam FKK atau forum antara kelas dengan orang tua siswa, yang ini langsung dihandle oleh wali kelas masing-masing. Jadi seluruh kendala yang dihadapi anak-anak baik selama proses pembelajaran atau kesehariannya di sekolah itu terkomunikasikan dengan baik ke orang tua siswa. Dan ini yang selalu kita upayakan karena kita selalu memegang teguh prinsip bahwa pendidikan anak itu tidak akan berjalan dengan baik ketika hanya dihandle oleh sekolah tanpa bantuan dari pihak orang tua. Nah, ini yang selalu coba kita bangun, kerjasama yang apik antara orang tua dengan pihak sekolah. Ya, terima kasih. Bagaimana penerapan pembelajaran literasi di sekolah Anda? Terkait literasi, selain di mata pelajaran Bahasa Indonesia sendiri secara khusus, kita memang ada program kesiswaan bagaimana membiasakan anak-anak berliterasi. Jadi di program kesiswaan itu sendiri yang dilangsungkan sekali dalam sebulan, yang kurang lebih ada 40 sampai 80 menit, itu kami coba ramu program-program literasi. Jadi ada beberapa program literasi, baik itu membaca kolosal, membuat resume, kemudian presentasi isi buku, itu semua bentuk-bentuk program literasi yang coba kami buat sistemnya. Selain itu, dukungan dari perpustakaan juga dalam menghadirkan macam-macam bentuk bacaan, baik dari fiksi dan non fiksi. Ini juga coba kita upayakan untuk bisa membantu atau mengoptimalisasi program literasi di sekolah. Ini di luar dari apa yang dilakukan oleh guru-guru mapel dalam bentuk meminta siswa untuk membaca mata pelajaran mereka masing-masing di awal pembelajaran. Iya. Oke, terima kasih. Dan ini yang terakhir, bagaimana penerapan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran di sekolah? Untuk terkait pemanfaatan teknologi ini kami coba dorong di awal itu kepada guru-guru mata pelajaran. Jadi yang menjadi model awal itu di guru-guru kita mendorong guru-guru untuk senantiasa berkreasi dalam membuat media-media pembelajaran yang berbasis IT. Karena lagi-lagi zamannya anak kita itu jauh berbeda dengan zamannya kita saat sekolah. Kalau yang saat ini anak-anak ya serba digitalisasi, jadi guru-gurunya pun harus mampu
beradaptasi dengan dunianya anak-anak sekarang, yaitu dengan menghadirkan media-media pembelajaran dalam bentuk digital juga. Ini juga sebenarnya menjadi salah satu hal yang menarik di anak-anak untuk mengikuti pembelajarannya mereka, karena kapan kita menggunakan metode tradisional ini tentu sudah sangat tidak cocok dengan tidak cocok dengan dunianya anak-anak sekarang. Yang mereka butuh itu adalah digitalisasi pembelajaran. Nah, disinilah fungsinya pemanfaatan teknologi. Bagaimana teman-teman membuat video pembelajaran, bagaimana teman-teman meramu kuis-kuis pembelajaran dalam bentuk games yang berbasis IT, atau istilahnya kita pakai Android. Ini semua bentuk dari pemanfaatan teknologi. Iya, itu dari saya, Pak. Oke, terima kasih Bu Eni atas wawancaranya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.